Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru juga malam 10 kok salamnya kok ya niat gak niat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatlah, baru juga 9 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila telah selesai ditunaikan ibadah salat, maka segeralah kamu bertebaran di muka bumi dan carilah sebahagian anugerah Allah, niscaya dan ingatlah kamu kepada Allah banyak-banyak, niscaya kamu akan sukses dan beruntung. Shadaqallahul azim. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin, Komplek Perumahan BPI Bukit Pamulang Indah, Kecamatan Pamulang Timur, Pamulang Barat, Timur kan? Oh, lagi kok ngomong Barat ya. Kecamatan Pamulang Timur, wilayah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang berada di Pulau Jawa, masih di negara Indonesia, benua Asia, planet bumi, alam dunia. Waffaqakumullah. Alhamdulillah, tiada terasa kita sudah berada di malam ke-10. 9 hari telah kita lalui. Tentu ini merupakan salah satu nikmat yang sulit untuk kita peroleh. Kenapa kita dipertemukan oleh Allah kembali di bulan Ramadan tahun ini, sehingga Ramadan tahun ini kita semua insya Allah akan mampu meningkatkan seluruh kualitas iman dan takwa kita, amal soleh dan ibadah kita, sehingga ibadah Ramadan kita tahun ini lebih baik, lebih berkualitas daripada Ramadan yang telah lalu. Oleh sebab itu, agar semua ini dapat menghantarkan kita menjadi hambanya yang sholihin dan sholihat, sekaligus Allah ridho menambahkan lebih dari yang telah kita terima selama ini, mari bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukru lillah. Yang kedua, salawat serta salam sama-sama kita panjatkan kepada Nabi Agung Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang ketiga, mari kita ikuti tausiah Islamiyah pada malam hari ini sesuai dengan tema yang telah disampaikan oleh MC tadi, yaitu ikhtiar, doa dan tawakal, kunci kesuksesan dan kebahagiaan.
Ibu dan Bapak, saya yakin kita semua ingin sukses. Dan kesuksesan ini bukan hanya sesaat, bukan kesuksesan yang membawa petaka, bencana, atau laknat, tetapi kesuksesan yang membawa kebahagiaan. Sebab itu, berdasarkan petunjuk Al-Quran maupun hadis Nabi, banyak ayat-ayat maupun hadis Nabi yang mendorong kita, mengajari kita untuk sukses. Banyak ayat di dalam Al-Quran sukses menggunakan aflaha, falaha, yuflihu. Fi'ilnya falaha mendapat tambahan alif atau hamzah di depan menjadi aflaha, turunannya yuflihu, isim fa'ilnya muflihun, bentuk jamaknya muflihun. Sehingga di dalam ayat Al-Quran banyak wa ulaika humul muflihun. Itu artinya merekalah orang-orang yang beruntung. Ada beberapa petunjuk untuk menjadi orang sukses dan berbahagia. Pertama, melalui ikhtiar. Yang kedua, melalui berdoa. Dan yang ketiga, melalui bertawakal. Apa sih ikhtiar? Ikhtiar ini dari bahasa Arab. Ikhtaro, yakhtaru, ikhtiar. Secara bahasa maknanya memilih. Memilih. Makna bahasa. Kemudian selain memilih, maknanya adalah berusaha. Setelah melakukan pilihan-pilihan yang banyak, kita berusaha untuk memilih mana yang kita ingin pilih. Setelah kita memilih dari pilihan-pilihan itu, maka kita berusaha keras dengan sungguh-sungguh agar apa yang kita usahakan itu dapat kita capai, dapat kita peroleh, bisa kita nikmati, bisa kita rasakan. Itu yang namanya ikhtiar. Dengan demikian, maka berikhtiar ini adalah sebuah usaha dengan mengerahkan segala potensi dan sumber daya yang kita punya untuk melakukan sesuatu yang baik. Kita lakukan dengan cara-cara yang baik bersama orang-orang yang baik supaya kita menghasilkan sesuatu yang lebih baik, dan finally ujung-ujungnya nanti kita menjadi yang terbaik. Tadi di mukadimah sudah saya kutip potongan dari surah Al-Jumu'ah, faida qudiyatis sholatu, apabila sholat sudah ditunaikan. Beberapa ahli tafsir membatasi yang dimaksud sholat di sini adalah sholat Jumu'ah. Kalau sholat Jumu'ah itu sudah rapi dikerjakan, maka jangan leha-leha, jangan layah-layah, jangan tiduran, tetapi apa? Fantasyiru, langsung kamu bertebaran fil ardi, di muka bumi. Untuk apa? Wabtahu min fadlillahi, kamu berusaha mencari anugerah Allah yang memang biasanya dia punya toko, selesai sholat langsung kembali ke tokonya. Yang biasanya dia punya kantor, maka segera kembali ke kantornya. Yang dia punya usaha, kembali ke usahanya. Yang nggak punya usaha apapun, dia berusaha melakukan sesuatu yang mempunyai nilai benefit, nilai manfaat. Apakah manfaat dalam bentuk materi atau manfaat dalam bentuk sosial? Nah, kalau kamu sudah kembali untuk mencari anugerah Allah,
maka wadhkurullaha katsira. Kamu harus sadar betul, ingat dan menyebut Allah banyak-banyak. Sebab orang pada umumnya kalau sudah berusaha mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, pada umumnya manusia itu delemeng. Manusia itu ke bawah arus, sehingga dia lupa diri. Maka kita diingatkan oleh Allah supaya kamu tidak tersesat, supaya kamu tidak terperangkap, supaya kamu tidak lengah dan lalai. Ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, supaya apa yang kamu usahakan ini sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Apa yang kamu peroleh bermanfaat dan barokah, maka kamu harus selalu connect kepada Allah. Sebut, ingat Allah banyak-banyak. Dengan cara itu, la'allakum tuflihun, kamu mesti sukses dan beruntung. Kesimpulannya, usaha menjadi salah satu langkah pertama yang harus kita lakukan kalau ingin sukses dan bahagia. Hal ini dibuktikan dengan studi kasus. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Periode Madinah, Nabi sudah diutus oleh Allah pindah dari Mekah ke Madinah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Di Madinah ini ada sosok anak muda yang bahlul, bukan bahlil, bahlul. Anak muda yang dablek, anak muda yang ogah-ogahan, malesnya setengah urip, sehingga kelontang-kelantung, nggak ada pekerjaan, cari makan sisa makanan orang, dan ini dari pedalaman, badiah, desa yang paling dalam namanya Ndesit, itu badiah bahasa Arabnya. Di saat dia menyusuri jalan, ketemulah seorang anak muda yang baik. Anak muda yang baik ini peka, peduli. Hei bang, lo ngapain kelontang-kelantung cari makan di tempat sampah? Karena dia orang Jawa katakanlah, maka menggunakan bahasa mas. Ya mas, saya ini sudah berapa hari memang nggak ada makanan. Saya makan tiap hari ya begini, nyari sisa-sisa makan orang. Terus, ya iya, kamu nggak mau kerja, aku nggak punya pengalaman kerja. Terus, ya sudah, begini aja, berbulan-bulan, bertahun-tahun saya alami. Maka anak muda yang peduli ini ngasih tawaran, ngasih nasihat. Kalau kamu mau, cobalah datang ke kota Madinah. Di kotanya itu ada seorang nabi rasul yang baik banget, itu baik bet bahasanya anak sekarang. Kalau nanti kamu temui, kamu pasti dibantu. Oh ya, akhirnya anak muda yang bahlul ini tertarik. Tolong dong kasih alamatnya. Share apa kalau istilah sekarang Pak itu? Sherlock. Kalau sekarang, kalau di rumah boro-boro Sherlock. Pokoknya kasih alamat. Udahlah, kamu pergi ke kota aja Madinah. Nanti tanya sana, tanya sini, mana rumahnya Nabi Muhammad. Nanti juga dikasih tahu. Bener Pak. Berjalan, menyusuri jalan, capek banget. Semboyongan. Tahu Pak semboyongan Pak? Ya semboyongan. Karena dia udah berapa jam gak makan, kemudian jalan kaki. Nah begitu nanya sana nanya sini, bertemu di rumah Nabi. Karena Nabi Muhammad itu sosok yang bijak, yang arif, bukan Ustadz Arif yang ini mah lebih arif ini, namanya Arif, orangnya arif kan gitu. Jadi Nabi tahu karena bocah ini sudah semboyongan butuh makanan,
Nggak pakai ditanya KTP mau mana, udah lapor Pak RT belum, nggak ditanya Pak, langsung disuruh masuk, ayo masuk, tafadhol udkhul, ayo mlebu. Begitu masuk langsung Nabi siapin makanan. Dasar bahlul berhari-hari nggak makan, semboyongan jalan kaki. Begitu disiapin makanan oleh Nabi, lahap betul. Saking lahapnya apa yang dihidangkan oleh Nabi habis, nggak ada yang tersisa. Nah, lawang geragas. Begitu sudah selesai habis makanan, baru terjadi diskusi. Mas, kamu siapa namamu? Ma ismuka, what your name? Namamu sopo? Kamu dari mana? Terus bagaimana ceritanya? Dijelasin itu semuanya. Ya sudah, kalau begitu lain kali kamu berusaha yang benar. Langsung pulang dengan rasa yang hingar-bingar. Beruntung saya hari ini ketemu orang baik banget sama Nabi Muhammad, dikasih makanan yang selama ini saya nggak peroleh itu makanan. Pulang Pak. Begitu sampai pulang mikir, wah kayaknya ini boleh juga ini, lain kali saya datang lagi dapat makanan. Bener, selama 7 hari berikutnya pergi lagi menjumpai Nabi, karena dia masih belum dapat pekerjaan dan nggak punya keterampilan. Kalau istilah sekarang sudah kelamar menjadi ASN, CPNS, dapat pengumuman diundur nanti bulan Oktober. P3K diundur setahun lagi. Kan begitu Pak sekarang ceritanya kemarin hari Jumat kan. Masuk CASN udah lolos proses tanggal 7 kemarin hari Jumat, keluarkan SK dari Menpan bahwa pengangkatan CASN diundur dari bulan Oktober. Yang P3K diundur Maret 2026. Kan kasihan Pak, rakyat kecil itu memang kasihan lah, nggak tahu uangnya dikemanain tuh. Udahlah itu urusan mereka. Nah, ala kulli hal, begitu 1 pekan berikutnya menghadap Nabi lagi, dapat apa? Hidangan lagi. Volume hidangan Nabi ternyata lebih banyak daripada pekan yang lalu. Sebahagian disantap di tempat, sebahagiannya take away. Bahasanya Ustadz Arif. Diteng-teng bawa pulang. Sehingga pekan yang kedua plus makanan habis di tempat sama sebagai dibawa pulang. Wih, bocah yang bahlul ini senang banget. Wah, beruntung dah deh selama 1 pekan ini. Dasar bahlul masih pengen dapetin BLT kalau istilah sekarang. Maka sepekan berikutnya datang lagi tuh unyu datang ke rumah Nabi, harapannya dapat tambahan lebih banyak. Apa yang terjadi pada pekan yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Nabi tidak nyediain makanan, Nabi tidak ngasih teng-tengan makanan. Lalu Nabi nyodorin apa itu namanya? Ini bukan pisau, golok Pak. Tahu kan Pak golok Pak? Arit yang gede. Nyoh. Anak muda bingung nih. Apa itu ya Rasulullah? Golok wis. Gawanen. Ihmil. Bawa pulang. Anak muda bingung. Lah, nggak salah nih, biasanya Nabi ngasih makanan kok dikasih golok, untuk apa ini? Dasar bahlul, anak kampung yang nggak pernah punya pengalaman kerja. Ya dilihat sana, golok untuk apa ya ini? Dimakan bukan makanan, ditolak dikasih. Ya wis lah, dengan berat hati ngeluyur pulang. Sepanjang perjalanan pulang ngegrutuk ngedumel, bahasanya orang Tanah Abang. Nah, di saat dia ngedumel pulang Pak, ketemu seorang aki-aki, kakek-kakek, bawa golok juga, sama pikulan kayu, sama ikatan
ikatan. Si anak muda bingung, lah itu si engkong bawa golok, sama ini juga golok, untuk apa itu? Maka akhirnya si anak muda terinspirasi, wah kalau begitu saya perlu mengamati si kakek-kakek punya golok itu dibawa kemana, untuk apa? Karena saya nggak paham ini golok dari Nabi. Benar Pak? Diikuti terus perjalanan yang jauh, sampailah ke suatu gunung. Di gunung itu si kakek ini menggunakan goloknya untuk motongin kayu bakar. Setelah dipotongin kayu bakar, diikat dengan tali, lalu dipikul dengan pikulannya itu. Karena si kakek-kakek wis tua, ya udah dengan semboyongan bagaimana dia sungguh-sungguh dalam mencari kayu bakar. Si anak muda mulai paham Pak. Oh, jadi golok itu digunakan untuk motong kayu. Habis itu dikumpulin. Lalu mau dibawa kemana itu kayu bakar? Anak muda penasaran Pak, diikutin terus dari belakang kejauhan. Ala kulli hal si kakek-kakek sampailah ke suatu asuk, pasar. Sampai di pasar menjual kayu bakar. Diamati oleh anak muda sambil manduk-manduk. Oh alah, dijual toh kayu bakar, dapat uang. Setelah dapat uang, si kakek-kakek menggunakan uang hasil menjual kayu bakar digunakan untuk beli makanan. Mulai manduk-manduk lagi. Oh, jadi bisa beli makan karena punya uang. Uang ini didapat dari hasil kerja. Wis, pokoknya tak amatin terus. Mau dibawa kemana ini? Jangan-jangan nyasar ke Bukit Pamulang Indah. Terus Pak, akhirnya dibawa pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, mengumpulkan anak-anak di ruang keluarga, di ruang tengah. Dari kejauhan si anak muda ini sambil manduk-manduk. Betapa bahagianya itu angkong-kong. Hasil kerja dijual, beli makanan, sebagian beli baju. Anak-anaknya dikumpulin, senang banget. Dari situ Pak, si anak muda yang bahlul tadi, yang dapat golok dari Nabi, langsung banding setir, dibawa ke gunung. Kalau si kakek-kakek wis tua renta saja bisa bekerja, kenapa saya masih muda nggak bisa? Kalau begitu golok dari Nabi, saya akan gunakan nyari kayu bakar dan akan saya jual supaya punya penghasilan. Benar Pak? Akhirnya melakukan hal yang sama si kakek. Setelah 1 hari dia punya penghasilan, sebagian untuk makanan, sebagian untuk beli baju. Selama 2 pekan, terus tiap hari begitu. Rupanya anak muda pinter, sudah mulai pinter Pak, punya pengalaman kerja. Kalah Pak Khairuman, Khairun Nas, walaupun dia pensiun ini, wah masih getol tuh. Terus di saving, disimpan. Sebahagian hasil penjualan uang kayu bakar disimpan. Selama 2 pekan dikumpulin, ditaruh di kis itu kantong. Lalu dibawa kepada Nabi. Sowan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau dulu saya datang kepada panjenengan, engkau beri saya makanan, kali ini saya tidak. Dengan modal golok yang kau berikan kepada saya, maka saya menggunakan golok dari panjenengan itu, saya belajar sama kakek-kakek, saya gunakan untuk bekerja. Dari modal golok saya bisa nyari kayu bakar, dan saya punya penghasilan yang banyak, punya saving, dan ini saving saya serahkan kepada panjenengan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Dari situ Rasulullah nepuk-nepuk punggungnya Pak, dengan mendoakan, bahagialah kamu anak muda, beruntunglah kamu anak muda, mudah-mudahan kamu jadi orang yang sukses dan beruntung. Doanya Rasulullah dikabul oleh Allah Pak. Pulang dari situ, semakin hari semakin sukses ini anak muda, akhirnya menjadi anak muda yang soleh, menjadi anak muda yang kaya raya. Dari situlah dia semakin rajin sowan kepada Nabi, untuk belajar kepada Nabi.
Apa Pak kasus tadi? Sukses, bahagia melalui berusaha. Tetapi tidak sampai di situ Pak. Nabi lalu ngajarin si anak muda berdoa. Karena dengan berdoa Allah akan meridhoi yang kamu kerjakan, kamu akan dituntun mendapatkan keberkahan, dan kamu akan bahagia dunia akhirat. Semakin rajin berdoa, masih kurang satu lagi, kamu harus bertawakal. Allah ini pemilik alam jagat raya, maka semua yang kamu usahakan, semua yang kamu doa, serahkan kepada Allah. Allah lah yang lebih tahu apa yang terbaik buat kamu, niscaya kamu akan sukses, bahagia dunia dan akhirat. Itulah sedikit tausiah malam hari ini, mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita semuanya dengan kasus anak muda tadi, sehingga kita sukses, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.